Shalom teman-teman dan Bapak yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Regi Mari Kurniawan. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menyampaikan renungan singkat mengenai Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, penyelamat, dan pembantu ciptaannya. Dasar firman Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari Kejadian pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, "Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi." Nah, dari satu ayat ini aja kita dapat melihat bahwa Allah adalah sumber dari segala sesuatu. Dunia yang kita tempati, kehidupan yang kita jalani. Bahkan, nafas yang kita hirup saat ini berasal dari Tuhan. Namun, karya Allah tidak berhenti hanya pada penciptaan. Allah terus bekerja dalam kehidupan manusia sebagai pemelihara, penyelamat, dan pembaharui juga. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, seringkali kita dalam hidup sehari-hari ini kita terlalu sibuk dengan tugas, kuliah, pekerjaan, masalah keluarga, atau berbagai tantangan lainnya sehingga kita lupa menjadi atau kita melihat betapa besar karya Tuhan dalam hidup kita. Nah, pada setiap hari kita menikmati kasih dan penyertaannya. Jadi Allah sebagai pencipta yang pertama, yaitu Allah adalah pencipta. Alkitab yang jelas menyatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini berarti bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini merupakan hasil karya Allah yang sempurna. Ketika kita melihat gunung, laut, pepohonan, langit, matahari, dan seluruh keindahan alam semesta, kita dapat melihat betapa luar biasanya kuasa Tuhan. Bahkan, tubuh manusia sendiri merupakan ciptaan yang sangat menakjubkan. Yang lebih istimewa lagi, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya, manusia memiliki nilai dan martabat yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Di zaman sekarang, banyak orang yang merasa dirinya tidak cukup baik. Ada yang merasa kurang cantik, kurang pintar, kurang sukses, atau selalu memperbandingkan dirinya dengan orang lain. Tapi Alkitabnya, mereka kehilangan rasa percaya diri dan mereka merasa tidak berharga. Namun, sebagai orang percaya, kita harus mengingat bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh penilaian manusia, melainkan oleh Tuhan yang menciptakan kita. Karena itu, kita adalah ciptaan Tuhan. Maka kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat ciptaannya, menjaga lingkungan, tidak merusak alam, serta menghargai sesama manusia merupakan bentuk nyata rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Allah sebagai pemelihara. Kedua, Allah adalah pemelihara. Setelah menciptakan dunia, Allah tidak meninggalkan ciptaannya begitu saja. Tuhan terus memelihara, menyertai, dan menopang kehidupan kita sehari-hari. Dalam Matius 6 ayat 26, Yesus berkata bahwa burung-burung di udara dipelihara oleh Bapa di surga. Burung yang tidak menanam ataupun menuai, tetapi Tuhan tetap mencukupi kebutuhannya. Intinya diberi makan. Jika Tuhan memelihara burung, tentu Tuhan yang memelihara kita sebagai anak-anaknya. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang menghadapi kesulitan. Ada yang mengkhawatirkan tentang masa depannya, nilai kuliah, pekerjaan, kondisi ekonomi, keluarga, atau masalah pribadi lainnya. Tapi kita sebagai manusia, rasa khawatir memang wajar. Namun kita tidak boleh membiarkan kekhawatiran menguasai hidup kita. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan mengetahui apa yang sedang kita alami. Tuhan tahu setiap permulaan, setiap air mata, dan setiap doa yang kita panjatkan. Kadang-kadang pertolongan Tuhan tidak datang secepat yang kita inginkan. Tetapi Tuhan selalu bekerja pada waktu yang tepat. Karena itu, marilah kita belajar untuk hidup dalam rasa syukur dan percaya kepada pemeliharaan Tuhan setiap harinya. Allah sebagai penyelamat yang ketiga, inilah inti dari iman Kristen. Manusia diciptakan baik, tetapi dosa membuat hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Dosa membawa penderitaan, kejahatan, dan keterpisahan dari Tuhan. Namun, Allah tidak tinggal diam melihat keadaan manusia. Jadi, kasih-Nya yang besar, Allah mengutus Yesus Kristus ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Yesus datang hidup di tengah manusia, mengajar tentang kasih, kemudian mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Pada hari ketiga, Ia bangkit dan mengalahkan maut. Melalui pengorbanan Yesus, kita memperoleh pengampunan dosa dan keselamatan. Keselamatan bukanlah sesuatu yang bisa kita beli atau kita peroleh.
melalui usaha kita sendiri, tapi keselamatan adalah anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, kita harus hidup dalam rasa syukur dan kasih karunia yang telah diberikan kepada kita. Sebagai orang yang telah diselamatkan, kita juga dipanggil untuk menjadi saksi Kristus melalui perkataan dan perbuatan kita sehari-hari. Yang keempat, Allah adalah pembaharui. Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa, tapi juga memperbarui hidup kita. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 yang berbunyi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, pada ayat ini mengajarkan bahwa ketika seseorang hidup di dalam Kristus, ia mengalami perubahan. Mungkin dahulu seorang mudah marah, tetapi Tuhan mengajarkan untuk menjadi sabar. Mungkin dahulu seorang hidup dalam kebencian, tapi Tuhan mengajarkan untuk mengampuni. Mungkin dahulu seorang hidup jauh dari Tuhan, tapi sekarang ia memiliki hubungan yang dekat dengannya. Pembaruan ini berlangsung terus-menerus sepanjang hidup kita melalui pekerjaan Roh Kudus. Selain memperbarui hidup manusia, Allah juga menjanjikan pembaruan seluruh ciptaan. Alkitab berbicara tentang langit baru dan bumi baru, tempat di mana tidak ada lagi penderitaan, tangisan, maupun kematian. Jadi pengharapan ini memberikan kekuatan bagi kita untuk tetap setia menjalani kehidupan saat ini. Dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, kita belajar bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah pencipta yang memberikan kehidupan kepada kita. Dia adalah pemelihara yang selalu menjaga dan menyertai kita. Dia adalah penyelamat yang memberikan keselamatan melalui Yesus Kristus. Dan dia adalah pembaruan yang terus mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Karena itu, marilah kita hidup dengan penuh rasa syukur, percaya kepada penyertaan Tuhan yang menerima keselamatan yang diberikannya, dan menjadi alat Tuhan untuk membawa perubahan yang baik bagi sesama dan lingkungan di sekitar kita. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Jesus bless you.